السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: ورتل القرآن ترتيلا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak nikmat. Salawat dan salam pada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan banyak kita bersolawat kepada beliau, semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Daku TV yang Allah muliakan, Al-Quranul Karim adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang telah diturunkannya kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana akan menjadi ibadah dengan membacanya, akan menjadi suatu pahala yang akan dirapatkan oleh seorang hamba nanti di akhirat. Yang mana Al-Quran merupakan kalam Allah yang begitu mulia, sehingga siapapun yang mendekat dengan Al-Quran, maka orang itu akan jadi mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu Al-Quran dari seorang malaikat yang mulia, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Kenapa malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia? Karena dia menyampaikan wahyu kepada Rasulullah, yaitu membawa Al-Quranul Karim. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul nabi yang mulia. Kenapa? Karena dia mengemban Al-Quran, amanah Al-Quran daripada Allah Subhanahu wa taala. Terus Al-Quran juga turun pada tempat yang mulia, yaitu di antara dua kota, Makkah, Madinah. Maka kota ini menjadi kota yang mulia, kota yang suci, kota yang di mana setiap tahunnya para hujjat, para haji berziarah datang kepadanya. Makanya Makkatul Mukarramah wal Madinah Al-Munawwarah. Begitu juga Al-Quran akan mulia, diturunkan pada hari mulia, pada bulan mulia, yaitu bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan adalah bulan yang mulia di antara 12 bulan yang kita tahu. Kemudian Al-Quran turun kepada umat Rasulullah, sehingga umat ini akan jadi mulia. Maka Allah mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah sebaik-baik umat, yaitu khairu ummah. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Karena apa? Karena orang yang mengamalkan isi Al-Quran, di dalamnya ada perintah. Perintah untuk mengajak kepada kebaikan dan menjauhkan atau mencegah daripada kemungkaran. Ini termasuk aplikasi orang yang mengamalkan Al-Quran, sehingga dia menjadi mulia. Umat akan jadi mulia, bangsa akan jadi mulia, seseorang itu akan jadi mulia kalau dia bersama Al-Quran. Begitu juga dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Di dalam belajar Al-Quran tentunya akan mendapatkan banyak kesulitan. Namun Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dengan firman-Nya, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran itu
bagi siapa yang mau mengambil pelajaran. Al-Quran kalau dibaca maka akan mendatangkan pahala. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalihha." Barang siapa membaca satu huruf daripada Al-Quran, daripada kitab Allah, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi'ashri amsalihha, tapi Allah itu tidak pelit. Allah akan melipat gandakan pahala hambanya. Wal hasanatu bi'ashri amsalihha, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan jadi 10 kebaikan. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Daku TV yang Allah muliakan. 3 golongan dalam membaca Al-Quran. Yang pertama adalah disebutkan di dalam kitab ilmu tajwid. Para qurra ahli tajwid membagi 3 golongan orang yang membaca Al-Quran. Yang pertama disebut dengan muhsin, muhsin ma'jur. Yang kedua musik ma'jur. Yang ketiga musik ma'zur. InsyaAllah akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama muhsin ma'jur. Muhsin dalam bahasa Arab dari kata ahsana yuhsinu ihsan, artinya memperbaguskan, memperbaiki. Sedangkan muhsin adalah orang yang bagus bacaan Al-Qurannya sesuai dengan hukum tajwidnya. Maka ma'jur tentu dia akan diberi pahala oleh Allah ketika membaca Al-Quran dengan baik dan bagus dan benar sesuai dengan hukum tajwidnya. Pasti Allah akan memberinya berupa ganjaran ma'jur pahala. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah." Orang yang membaca Al-Quran, kemudian orang ini mahir dengan Al-Quran, pandai hukum tajwidnya, bagus makhrajnya dan sifat hurufnya dia keluarkan, fasahahnya, sehingga orang ini akan bersama ma'as safaratil kiramil bararah. Dia bersama para malaikat Allah yang mulia, yang lagi patuh. Tentu Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia dengan Al-Quran tadi, maka Allah samakan kedudukan orang yang ahli Quran, yang mahir Quran dengan para malaikatnya yang mulia yang berbakti padanya. Yang kedua, orang yang membaca Al-Quran musik ma'jur. Musik dalam arti buruk bacaannya, belum bagus tajwidnya, tetapi dia mau belajar dan terus belajar. Orang seperti ini, walaupun dia masih salah bacaannya, enggak bagus tajwidnya, atau masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, Allah tetap memberikan pahala, yakni ma'jur. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran." Yaitu orang-orang yang membaca Al-Quran tapi masih terbata-bata, susah dia membacanya, maka baginya mendapatkan 2 pahala. Yang pertama, walaupun susah dia membaca Al-Quran, tapi dia masih terus membaca Al-Quran dan dia berusaha untuk belajar Al-Quran Karim. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan pahala walaupun masih dalam keadaan salah. Yang ketiga, musik ma'zur, yaitu buruk bacaannya, tak bagus tajwidnya, tetapi salahnya dia tidak mau belajar Al-Quran. Sudah tahu dia bahwa bacaannya itu banyak kesalahannya, banyak sanad di sana hukum tajwid yang dia belum tahu, tapi dia tetap membaca Al-Quran dan tidak mau belajar Al-Quran, merasa diri sudah benar dalam membaca Al-Quran. Orang seperti ini yaitu musik ma'zur, bukannya diberi pahala tapi diberi dosa, ma'zur. Kenapa? Karena salah membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini merupakan apabila kita baca Al-Quran salah, tidak sesuai dengan kalimatnya, tentunya maknanya akan lari
maknanya tidak sesuai lagi dengan Al-Quran. Makanya ketika seseorang membaca Al-Quran, contohnya di dalam Al-Quran banyak kalimat-kalimat yang serupa. Ada kalimat, ada huruf-huruf yang hampir mirip, maka mesti diperhatikan. Kalau salah hurufnya, salah maknanya. Di dalam Al-Quran contohnya, فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِنُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Di situ ada kalimat radiyah. Kalau kita artikan dalam bahasa Arab, yang artinya barang siapa yang beramal kebaikan, berat amal kebaikannya, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia dalam kehidupan yang diridhai Allah. Radiyah. Apabila orang ini membaca dengan kalimat radiyah, yaitu dengan menukar huruf dad menjadi huruf dal, maka maknanya sudah berbeda. Yang tadi radiyah maknanya diridhai, menjadi radiyah artinya yang hina, yang jelek. Sungguh sangat jauh perbedaan maknanya. Nah, kalau ini diteruskan, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala mau memberikan rahmatnya, mau memberikan pahala dengan bacaan? Karena ketika baca sudah salah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Tartilkanlah Al-Qur'an itu dengan secara baik. Begitu juga hadis Nabi yang lain, "Innallaha yuhibbu an yuqra'al Qur'anu ghaddan kama unzil." Yakni sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai di mana Al-Quran itu dibaca sesuai sebagaimana dia diturunkan. Di dalam ilmu tajwid kita tahu bahwasanya orang yang belajar ilmu Al-Quran, orang yang belajar tajwid merupakan kewajiban. Sebagaimana di dalam Muqaddimah Ibnu Al-Jazari mengatakan, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil Qur'ana asim. Mengambil tajwid, yakni mempelajari ilmu tajwid, dia suatu kewajiban, hatmun lazim. Sehingga man lam yujawwidil Qur'ana asimu, barang siapa yang tidak bertajwid membaca Al-Quran, maka dia berdosa, asimu. Maka pantaslah tadi yang ketiga, golongan ketiga, yaitu orang yang buruk bacaannya tapi tidak mau membaca, tidak mau belajar, maka dia berdosa, asim kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah para pemirsa sekalian, kita terus belajar Al-Quranul Karim, menggali kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita menjadi manusia yang sebaik-baik kamu. Khairukum, sehingga kalau sudah sebaik-baik kalian, satu keluarga, seorang bapa, begitu juga seorang ibu. Kalau satu orang khairuka, sebaik-baik kamu. Tapi kalau sudah satu keluarga, maka sebaik-baik kalian, karena banyak. Maka kalau sudah umatnya baik, maka khairu ummah, maka sebaik-baik umat. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini mendapat memberikan manfaat. Mari kita terus mendekat kepada Al-Quranul Karim, karena janji Allah Subhanahu wa taala banyak, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan orang-orang yang bersama Al-Quranul Karim. Begitu juga dalam hadis Rasulullah banyak menganjurkan kepada umatnya untuk terus dekat kepada Al-Quranul Karim, karena dengan kita dekat dengan Al-Quran, maka Al-Quran sudah pasti menjadi syafaat nanti di yaumil mahsyar. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran itu, kata Rasulullah, sesungguhnya dia akan menjadi syafaat, menjadi penolong pada hari kiamat nanti, yaitu bagi orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, apalagi orang-orang yang hafal Al-Quran. Jadi mari kita jadikan, kita rebut kesempatan bagi anak-anak, bagi yang masih muda, yang orang tua tidak ketinggalan untuk belajar Al-Quran dimanapun. Karena di sekarang sudah banyak ada tempat-tempat, di masjid-masjid sudah ada dibuka halaqah-halaqah Al-Quran. Apalagi di pesantren-pesantren sudah banyak membuka rumah-rumah tahfiz Al-Quran. Mari jangan dibuang,
peluang yang Allah berikan selama kita hidup. Mari kita menggunakan hidup kita untuk terus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, terus dekat dengan Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.